Oleh karena itu, dengan adanya Pokdarwis ini, ya bukan hanya bagaimana mengembangkan wisata, mangrove, ataupun konservasi sungai yang ada di sini, tetapi juga mungkin ada semacam edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana sama-sama kita menjaga habitat ataupun lingkungan kita, gitu kan. Ya terutama yang ada di sekitar Pondok 2 ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa keliling-keliling nih ditemani Bang Hendra, Ketua Pokdarwis Pondok 2 ya. Di mana kita saksikan ada vegetasi atau pohon-pohon yang memang ini endemik di wilayah sini, mangrove dan lain-lain. Kita lihat mangrove-nya juga beragam gitu kan. Nah, kemudian juga kita lihat di sekitar sini juga masih ada ya habitat monyet ya kan, dan burung-burung ya sekitar sini. Nah, oleh karena itu dengan adanya Pokdarwis ini, ya bukan hanya bagaimana mengembangkan wisata, mangrove, ataupun konservasi sungai yang ada di sini, tetapi juga mungkin ada semacam edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana sama-sama kita menjaga habitat ataupun lingkungan kita, gitu kan. Ya terutama yang ada di sekitar Pondok 2 ini. Nah, jadi keterlibatan Pokdarwis saya rasa ini perlu diberikan apresiasi lah, karena dengan kerja-kerja mereka yang tadi saya melihat ada hal yang sangat positif ya, di samping untuk konservasi ya sungai dan lingkungan yang ada di sini, juga ada tadi edukasi kepada masyarakat bagaimana kita bisa menjaga lingkungan. Nah, oleh karena itu ya saya berharap kepada semua pihak ya, baik itu pemerintah maupun swasta, mari kita dukung lah kegiatan ini atau gerakan ini, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan kita berharap tentunya yang di Bekasi ini, hutan mangrove yang ada ini, kalau ini tidak dipelihara, lama-kelamaan ini juga akan berubah ya menjadi peruntukan yang lain ya. Apalagi kita tahu ini kan banyaknya hutan lindung lah seharusnya kan. Tapi mungkin sekarang ini kita lihat kurang terlindungi karena ada kepentingan-kepentingan dari aspek ekonomi dan lain sebagainya, sehingga terpaksa lingkungan ini tergerus kalah gitu. Nah, oleh karena itu ke depan ini kesadaran ini harus kita bangkitkan kembali atau kita bangun kembali agar nanti anak cucu kita ke depannya ini masih bisa menikmati atau melihat ya lingkungan yang asri, melihat suasana yang menurut saya ini dalam perjalanan tadi ini luar biasa. Jadi tidak kalah lah dibandingkan kita pergi ke beberapa tempat di luar Bekasi ini ya, di mana kita mengelilingi sungai-sungai sekitar sini, ini masih sangat asri gitu, masih sangat asri lah, baik itu vegetasi ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada, maupun ada beberapa hewan pandemi yang ada sekitar ini. Juga kita lihat ada biawak-biawak yang masih luar biasa ya, besar gitu. Masalahnya mungkin sekarang ini karena memang masih awal ya, masih permulaan. Tapi ke depan saya rasa kalau ini dikembangkan sedemikian rupa, saya rasa juga ini akan menjadi satu tempat tujuan wisata yang luar biasa. Ini dekat dari Jakarta ya. Kita ini kan sekitar berada di Teluk Jakarta sebenarnya. Bekasi dengan DKI ini kan berbatasan, dan ini hanya ya berbatasan sekali dengan Teluk Jakarta. Nah, sehingga nggak perlu jauh-jauh untuk masyarakat Jakarta, Bekasi untuk ekoturisme atau ekowisata. Cukuplah datang ke sini. Cuma sekali lagi memang ini masih perlu perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, bagaimana mendukung nih kawan-kawan dari Pokdarwis ini untuk mengembangkan daerah ini gitu. Jadi kepedulian mereka ini jangan sampai kemudian bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi harus didukung. Nah, saya rasa itu ya yang first impression saya ini melihat kondisi dan situasi di Pondok 2 ini. Ini kan tata ruangnya sebenarnya kan hutan lindung ini, ya kan. Tetapi dengan perjalanan ini mungkin karena kita kurang peduli atau karena desakan-desakan ekonomi, ini kan banyak berubah fungsi sebenarnya. Secara fisik ini kan kemudian hutan-hutan yang ada ini ya entah dibuat tambak atau apa, sehingga semakin hari semakin berkurang.
Nah, oleh karena itu saya rasa kalau kita kembali kepada aturan main yang ada dan kita patuh kepada keputusan ataupun perundang-undangan yang ada, ini kan sebagai apa namanya, lahan hutan lindung ya. Di mana kalau petanya ya hijau lah. Nah, tinggal bagaimana kita konsisten sebenarnya. Memang sedimentasi ya. Pertama, sedimentasi di Laut Jawa ini kan, atau di muara-muara sungai di sekitar Laut Jawa ini memang cukup luar biasa. Karena air dari selatan ya kan menuju Laut Jawa ini, di mana sampai sini kan landai ya, sehingga terjadi sedimentasi atau pendangkalan yang cepat. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam ini saya rasa domain ini pemerintah provinsi, karena ini wilayah laut dan pantai dan pesisir ini. Nah, oleh karena itu perlu ada pengerukan ataupun di pendangkalan itu ya digali lah, sehingga air tadi ya ketika musim tertentu itu tidak terhalang untuk langsung menuju ke laut gitu. Yang terjadi kan sekarang itu ya, di mana terjadi pendangkalan tadi juga kita lihat ya, pendangkalan yang luar biasa. Bahkan keluhan dari para nelayan ini ketika surut ya, ini juga perahu nelayan itu susah untuk bisa nembus ke laut ya, karena sudah pendangkalan itu. Nah, secara ini salah satu faktor yang harus diselesaikan ya. Selesaikan. Insya Allah ini juga kan kaitannya bukan hanya dari tadi aspek mobilitas perahu nelayan ke laut dan pulang pergi, tetapi juga tadi terkait dengan masalah air ya, masalah banjir, penanganannya segala itu. Karena banjir di sekitar sini kan ketika musim banjir ya, ketika air hujan banyak atau kiriman dari selatan ini, kemudian itu terhalang untuk langsung ke laut ya kan, karena ada pendangkalan itu. Jadi ada dua hal yang barangkali kalau kita selesaikan ini. Pertama dari segi mobilitas dan kaitan dengan faktor ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan. Nah, kemudian juga terkait dengan masalah penanganan banjir. Walaupun mungkin ini tidak sepenuhnya bisa tertangani, minimal ini adalah salah satu cara lah kita untuk bagaimana kalau banjir itu cepat surut lah, cepat lari ke laut. Nah, kalau saya sih yang terdekat ini di hutan yang masih tersisa ini ya, kita hentikanlah alih fungsi pada hutan lindung ini yang diiringi dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk bagaimana menghijaukan kembali, reboisasi lah, menghutankan kembali yang ada gitu ya, sambil secara bertahap mungkin gerakan ini harus ada. Kalau nggak ada gerakan ini juga nothing ya, kita bisa melakukan apa-apa. Jadi kita mulai dari yang kecil, mudah-mudahan kalau kesadaran masyarakat itu tumbuh, nanti juga proses reboisasi atau penanaman mangrove dan vegetasi yang lain yang memang bisa tumbuh di sini akan lebih baik lagi seperti itu. Oleh itu ke depan kalau saya mengharapkan bahwa perhatian dari pemerintah ini ya terhadap kondisi ya lingkungan di sini juga harus bisa lebih diperhatikan gitu. Karena ini boleh dikatakan walaupun masih ya ada lah sisa-sisa ini, jangan sampai habis sama sekali lah. Mumpung ini masih bisa, yang ada kita pertahankan dulu ya semaksimal mungkin. Ya tentunya kalau bicara aturan, perangkat aturan saya rasa sudah cukup banyak ya. Tinggal sekali lagi bagaimana aturan-aturan itu kita jalankan dengan baik. Dulu di sini tempat berburu ya, berburu monyet apa, jadi binatang-binatang atau habitat yang ada di sini hampir punah gitu kan. Nah, sekarang ada kesadaran itu ya, masyarakat itu sudah mulai sadar lah. Bahkan ada self control juga dari masyarakat. Mereka secara kolektif, kalau ada orang yang mau berburu di sini mau tanya dulu ya, jadi nggak sembarang. Kalau dulu kan bebas-bebas aja gitu. Tapi saya yakin lah dengan yang masih tersisa ini, manakala kita urus dengan baik, manakala kita perhatikan, lambat laun ini akan kembali seperti semula gitu.